itu yang bisa obat bagi segala musibah dan segala ujian bagi siapa yang berada di negeri dunia ini. Nah, alasan pertama kenapa kita harus bersabar karena setiap orang yang mau beribadah dan mencapai tujuan dari ibadah itu dia harus bersabar. Alasan keduanya, qala al-mu'allif nafa'ana bihi fid darain wa tsani min al-amrayn. Alasan yang kedua, ma fi sabri min khairid dunya wal akhirah. Alasan yang kedua karena apa-apa yang di dalam kesabaran itu, hal-hal yang di dalam kesabaran itu, artinya di dalam kesabaran itu terdapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kenapa kita harus bersabar? Alasan keduanya, sebab dalam kesabaran itu terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja kebaikan dunia dan akhirat? Bukan cuma kebaikan akhirat, ya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa saja itu kebaikan dunia dan akhirat yang terdapat di dalam sabar? Min dzalika, di antara kebaikan-kebaikan itu yang terdapat di dalam sifat sabar adalah an-najatu wan najatu. An-najat yaitu keselamatan, an-najah keberhasilan atau kesuksesan. Artinya orang yang bersabar dia pasti selamat, dan orang yang bersabar dia pasti sukses atau berhasil. Berhasil dalam arti dia berhasil menjalani hidup itu dengan sukses. Dalilnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar. Makhrajan itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menduganya. Maknahu, maksud dari ayat ini, wa may yattaqillaha ta'ala bis-sabr. Maksud dari ayat ini, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran, melalui kesabaran. Jadi bagaimana mungkin orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kesabaran? Tidak mungkin. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia harus memiliki sifat sabar. Sebab takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu dalam perintah itu. Dalam perintah itu sendiri terdapat kesabaran yang harus kita sandang saat kita itu menjalankannya. Kemudian dalam menjalankan perintah itu kita harus bersabar juga agar kita menjalankannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankannya dengan benar agar perintah yang kita jalankan itu sah menurut syariat. Begitu juga pada saat kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ucapan di dalam ayat Al-Quran, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti dia harus bersabar. Pada intinya itu perintah bersabar juga. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan jalan keluar. Apa makna yaj'al lahu makhraja? Yaj'al lahu makhrajan minasyada'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menjadikan bagi orang yang bertakwa itu jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Jadi dunia itu tempatnya musibah, dunia itu tempatnya masalah, dunia itu tempat bencana, dunia itu tempat kesulitan. Jalan keluar dari semua masalah musibah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika Anda bertakwa, Anda bersabar, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencarikan jalan keluar bagi diri Anda. Jadi berapa banyak di antara kita yang memikirkan jalan keluar dari masalah yang menimpa dirinya ini hanya sebatas fisik saja, hanya sebatas logika saja. Ketika dia ditimpa masalah, ya dia akan berpikir keras, menggunakan akalnya bagaimana saya ini harus keluar dari masalah ini. Kalau dia ahli matematika, ya dia akan membuat perhitungan. Ahli akuntansi, accounting, dia akan membuat perhitungan bagaimana dia selesai dari masalah ekonominya. Kalau dia terkena penyakit, ya dia akan menggunakan logikanya bagaimana caranya dia sembuh dari penyakit ini, datang ke dokter A, dokter B. Kalau dia punya masalah dalam pikiran, stres atau sumpah gundah, ya dia akan cari psikolog atau psikiater. Kalau dia punya masalah di dalam usahanya, ya dia akan tanya kepada orang yang pintar, pedagang atau pengusaha. Tapi dia lupa bahwa masalah itu sumbernya dari mana dan jalan keluar itu datangnya dari mana. Semua masalah ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita kecuali itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesudahan dari masalah itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau tidak diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya makhraj atau jalan keluar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang bertakwa atau tidak bertakwa, jalan keluar dalam kesulitan hidupnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar yang mendatangkan kebaikan bagi dia di dunia wal akhirah, dalam agamanya, dalam dunianya, dalam akhiratnya. Sebab jalan keluar itu bermacam-macam. Ada jalan keluar, orang dapat jalan keluar tapi jalan yang tidak halal. Jalan keluar juga itu. Ada jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dapat jalan keluar tapi dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dapat jalan keluar, dia dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang terlilit hutang, jalan keluarnya maling gitu. Jalan keluar itu dia ambil uangnya orang, kemudian dibayarkan hutangnya. Jalan keluar menurut dia, tapi sebenarnya itu masalah di atas masalah. Karena kalau dia tidak tertangkap di dunia, ya dia akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Nah, yang dimaksud makhrajan di sini bukan sekedar jalan keluar, tapi jalan keluar yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nah, jadi kalau ada orang mendapat musibah, nasallallahu alaihi, tapi pasti setiap orang dapat musibah karena kita di negeri musibah. Dan ada jalan untuk mencapai jalan keluar itu kecuali memperbaiki takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar.
bersabar dalam menjalankan semua itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki karunia kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Bagaimana dari arah yang tidak dia duga-duga? Ya, dia merasa rezekinya datang dari A, ternyata rezekinya datang dari B. Dia merasa rezekinya datang dari usahanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dari tempat yang lain. Ada juga yang menafsirkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini, Allah mengaruniakan kepada dia ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah bergantung kepada ikhtiarnya, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib artinya dia tidak pernah menduga dia itu mendapatkan rezeki dari usahanya, tapi semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu bukan pengangguran orang itu. Bukan pengangguran di rumah di atas sejadah, tapi dia kerja. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hatinya, setiap dia dapat rezeki, dia tidak pernah merasa rezeki itu datang dari usahanya, tapi selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa minha, di antara kelebihan sabar yang lain, ad-dhafaru 'alal a'da. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersabar itu akan menang dari musuh-musuhnya. Allah menjanjikan selamat dari musuhnya atau mendapat kemenangan dari musuh-musuhnya. Dalilnya Allah Ta'ala fasbir, bersabarlah engkau, innal 'aqibata lil muttaqin, sesungguhnya keberhasilan, kemenangan di masa yang akan datang, dampak yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, orang yang bertakwa adalah orang yang bersabar. Nah, Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Fasbir. Nah, ini kan ayat ini perintah sabar ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada waktu itu dimusuhi oleh banyak orang, dimusuhi oleh orang-orang musyrik Mekah, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dimusuhi oleh orang-orang Nasrani, dimusuhi oleh orang-orang munafik yang hidup di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan permusuhan yang ada di dalam dada mereka ini luar biasa, sebab mereka memusuhi Nabi sampai menginginkan kematian untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi direncanakan berbagai macam makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, untuk mengucilkan Rasulullah, untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar, fasbir, bersabarlah. Yaitu bersabar, bagaimana maksudnya bersabar? Yang menjalani semua itu dengan benar, menjalani semua itu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani semua itu tanpa gerutu, tidak menggerutu, menjalani semua itu dengan benar. Ya, dia itu tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makar dengan makar yang buruk, tapi dia benar-benar menjalani itu sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dampak kemenangan itu hanya bagi orang-orang yang bersabar, seperti yang disebutkan di dalam ayat
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimusuhi dan diancam, pengikutnya disiksa selama 12 tahun ketika di Mekah. Kemudian lebih dari itu diusir dari kota kelahiran. Belum lagi sebelum peristiwa itu Nabi dilempari batu sampai berdarah. Kemudian diboikot oleh orang-orang Arab Mekah waktu itu, bukan hanya Nabi, tapi semua marga Nabi Muhammad SAW, Banu Hashim, diboikot dalam jangka waktu yang lama sampai mereka itu sudah kehabisan makanan karena tidak ada orang boleh berinteraksi dengan mereka, sampai mereka itu makan akar-akar pohon. Dan boikot itu yang menjadikan di antara sebab wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, lalu diusir dari kota kelahirannya. Lalu kemudian sudah diusir dari kota kelahirannya, diperangi oleh mereka. Diperangi Nabi Muhammad SAW. Diperangi dari luar kota Madinah dan dari dalam kota Madinah dengan diperangi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Lalu lebih dari itu, Nabi tidak diizinkan masuk kembali ke kota kelahirannya. Pada waktu setelah beberapa tahun, 8 tahun atau 9 tahun Rasulullah SAW di kota Madinah mendapat mimpi pergi haji. Rasulullah jalan bersama sahabat menuju ke Mekah, niat ingin menunaikan ibadah haji karena dapat perintah Nabi Muhammad SAW semua orang boleh masuk Mekah melaksanakan ibadah haji. Rasulullah dan sahabatnya dicegah oleh penduduk Mekah waktu itu di Hudaybiyah, sampai kemudian terbentuk perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu perjanjiannya merugikan Rasulullah SAW. Dirugikan, bentuk perjanjiannya itu merugikan Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah sabar. Lalu tidak lama setelah itu terjadilah Fathul Makkah. Allah membukakan jalan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum itu sudah ada pembukaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling besar adalah Fathul Makkah, sampai turun ayat Idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya hanya beberapa gelintir orang saja diusir dari Mekah, kembali bersama ribuan orang menguasai kota Mekah, dan pembesar Mekah yang dulu menyombongkan diri di hadapan Rasulullah SAW tumbang, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerahkan diri kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Patung-patung yang dulu berjumlah ratusan di dalam Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini proses, sabar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang tergesa-gesa. Nabi itu memilih jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sifat sabar. Makanya kita lihat banyak sekali orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah itu bersabar, tapi kemenangan ada pada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau Nabi Muhammad SAW mau, kalau Nabi Muhammad mau, mereka itu bisa habis dalam seketika, bisa habis, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemenangan yang benar adalah kemenangan Nabi Muhammad SAW. Apa kemenangan yang benar? Kemenangan yang benar itu bisa menjadikan musuh kita
menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang benar. Orang yang tadinya benci jadi rindu kepada Rasulullah SAW, itu kemenangan yang benar. Kemenangan yang benar itu bukan menghabiskan orang yang benci kepada kita. Orang yang benci kepada Allah kita habisi, itu bukan kemenangan. Itu kemenangan bagi setan. Karena setan itu menginginkan banyak umat manusia masuk ke neraka. Kemenangan yang benar adalah orang yang benci kepada Allah bisa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya menyembah berhala bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang besar. Orang yang sesat bisa mendapat petunjuk. Itulah kemenangan yang besar. Makanya disebut di dalam ayat tadi, pertolongan Allah apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apa itu fatah dan pertolongan Allah? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemenangan, itu fatah. Itu pembukaan yang besar. Manusia berbondong-bondong menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad mau, orang sejak awal orang Taif itu sudah lenyap. Karena malaikat datang minta izin pada Rasulullah mau ditimpa gunung. Tapi Rasulullah menginginkan petunjuk bagi mereka. Kalau Nabi Muhammad mau, tidak perlu diusir Rasulullah SAW. Habis semua itu orang-orang Mekah. Kalau Nabi Muhammad angkat tangan, orang itu bisa mati satu persatu. Tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Yang diinginkan Rasulullah itu hidayah bagi mereka. Nah, itulah kemenangan yang benar. Nah, makanya para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka ini bersabar dari gangguan orang. Para sahabat Nabi juga begitu, para tabi'in begitu. Bersabar dari gangguan orang. Orang yang mengganggu itu di kemudian hari kita lihat jadi orang dekatnya. Kalau kita lihat, kalau kita ini ada orang yang benci ganggu hidup kita selama berbulan-bulan, terus mau jadi teman dekat kita, kira-kira kita izinkan? Kalau kita ini kita anggap ini bukan kemenangan, membenci saya, mengusik hidup saya, terus mau jadi teman saya. Oh, itu bukan kemenangan untuk orang-orang yang tidak punya kesabaran. Tapi orang-orang yang sabar, itulah kemenangan. Orang yang tadinya mengusik dia, mengganggu dia, duduk di sebelah dia dari menjadi sahabat, menjadi muridnya. Syekh Abdul Qadir Jailani dari usia yang masih kecil, waktu mau berangkat menuntut ilmu, di tengah perjalanan dirampok kafilahnya. Perampoknya itu semuanya, di akhir cerita perampok itu semuanya jadi muridnya saya. Nah, begitu orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran. Begitu juga disebutkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar yang baru wafat 2010. Seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika masuk satu orang yang membenci dia dan akidahnya muslim tapi akidahnya menyimpang. Masuk ke dalam majelis Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ini ceritanya baru terjadi ya. Jadi banyak orang yang tahu, bukan katanya ya. Masuk ke majelisnya. Di majelis itu dia berdiri tanpa diizinkan. Itu masuk ke majelis itu sudah berani betul loh gitu ya. Karena yang di majelis itu semuanya murid Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Dia masuk ke situ, berdiri berbicara tanpa ada yang mengizinkan. Ceramah gitu. Di sebelahnya ada guru besar gitu. Ini yang bicara orang bodoh. Di majelis itu dia ceramah, berbicara, menjatuhkan Abdul Qadir bin Ahmad. Kalau terjadi di tempat kita gimana?
sudah tidak selamat itu orang itu ya, dan mungkin keluar dari majelis orang itu ya. Dijatuhkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini, dicaci, disebut ahli bid'ah, disebut musyrik, disebut penyembah dukun di majelis Habib Abdul Qadir. Orang-orang murid-muridnya di sebelah itu termasuk yang cerita di antaranya Allah yarhamu Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur. Abu Bakar itu pada saat itu murid Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kata dia, waktu itu kita semua marah, termasuk Abu Bakar marah. Tapi ketika dia mau bangun, mau menarik orang tadi nih, bicara tadi, waktu mau ditarik orang itu, tangannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu begini. Dia memberikan isyarat untuk tarik. Kata beliau, pada saat tangan Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu memberikan isyarat, seakan-akan dia itu sedang memadamkan api amarah kita. Setiap orang yang mau bangun dia beri isyarat begini, hilang marahnya. Orang di pojok situ bangun, cinta semua ini ya. Bangun mau berdiri, dia menggerakkan tangannya, padam marahnya. Begitu orang tadi berbicara sampai selesai, bicaranya lama ini. Jadi waktunya Habib Abdul Qadir ini, pembicara yang benar, guru yang benar, waktunya dimakan oleh orang tadi. Setelah itu orang itu selesai, sudah tidak punya bahan omongan lagi. Kata Habib Abdul Qadir, sudah selesai. Jazakumullah khair. Disuruh duduk. Disangka orang-orang ini Habib Abdul Qadir mau megang mic, mau membalas orang tersebut, menghabiskan orang itu. Ini majelisnya dia, Pak. Dia pegang mikrofon, Habib Abdul Qadir, dia bilang, alhamdulillah hari ini kita dengarkan nasihat dari saudara kita, dan nasihat itu cukup. Dia membuka kekurangan-kekurangan kita sampai kita pada hari ini tahu di mana letak kekurangan kita. Saya kira cukup, tidak perlu ada tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya dari pembencinya juga orang semua berpikiran. Selesai acara masuk ke mobil. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu masuk ke mobil, dikejar oleh Habib Abu Bakar Masyhur. Masuk ke mobil di belakang. Ini saya mendapat cerita dari beliau. Masuk ke belakang mobil, di dalam mobil kan sudah tidak ada orang lain. Dia menyangka Habib Abdul Qadir akan bicara sebenarnya yang ada di dalam hati. Kalau tadi kan di kepalanya orang banyak. Habib Abu Bakar ini berkata, Habib, bagaimana kamu tadi tidak membalas pada saat kamu dicaci maki? Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, siapa yang dicaci maki? Tadi kamu dicaci maki. Siapa yang mencaci? Tidak ada orang yang dicaci. Tadi kamu dihabis bersihkan. Yang sahih. Orang tadi bukan mencaci aku, tapi menasehati aku. Jadi itu betul-betul semua dari lubuk hatinya. Cacian itu dianggap nasihat. Selang beberapa waktu pencaci tadi tersungkur di hadapan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, jadi murid. Jadi murid itu kemenangan. Tidak didoakan kualat. Orang zaman sekarang begitu ada orang nyaci kualat, sebentar lagi ketabrak atau bangkrut atau kena penyakit, dia tidak bisa ngomong atau apa. Itu bukan kemenangan. Kemenangan itu ketika dia itu kembali sadar, dapat hidayah dari Allah. Kenapa disebut kemenangan? Karena setan gagal berusaha. Setan itu gagal berusaha. Kita menang bisa menyelamatkan. Nah, itu yang namanya kemenangan. Pernah ada satu orang, saya pernah cerita tadi tidak ada salahnya, saya ulang lagi. Mau belajar Bismillah al-A'zam. Tahu Bismillah al-A'zam? Nama Allah yang agung. Itu kata ulama, siapa yang dapat rahasia Bismillah al-A'zam, kalau dia angkat tangan langsung jadi. Apa yang dimaui bisa langsung jadi. Ada satu orang datang ke seorang guru yang katanya menguasai rahasia Bismillah al-A'zam. Kalau ini saya dapat cerita, tidak usah tanya dalilnya.
Datang ketemu guru itu, dia bilang belajar guru itu. Ketika saya oleh guru itu, kamu sebenarnya mau apa? Oh, saya ingin sekali dapat rahasia itu. Saya minta guru memberikan rahasia nama Allah yang agung itu, yang kalau saya dapat saya bisa berbuat macam-macam. Saya minta guru kasih sekarang saja, tidak usah lama-lama. Kenapa? Saya lihat banyak sekali orang-orang yang berbuat dulu itu mau saya tumpas. Ada gurunya, oh kamu mau seperti itu? Ya, itu di situ ada orang suka jelek-jelekkan ulama, mau saya bunuh. Yang sebelah situ suka itu minuman, mau saya bunuh. Kalau saya punya ilmu apa, saya bisa berbuat apa-apa. Oh, berarti kamu sebelum belajar kamu harus ikut saya. Diajak oleh gurunya keluar jalan sampai di pasar. Dia lihat dari kejauhan ada seorang kakek-kakek dulu tua yang diganggu orang-orang muda. Diganggu kakek-kakek ini, orang tua ini diganggu, dorong jalan, didorong jatuh. Pemuda dari itu lihat ada orang tua diganggu, marah lagi dia. Guru, tolong beri saya sekarang semua lapor dulu, ajari saya sekarang. Saya mau tumpas itu pemuda-pemuda ganggu orang tua. Bagaimana orang tua ganggu? Saya mau tumpas. Udah, kata gurunya, sabar. Kamu tahu nggak siapa itu kakek-kakek yang diganggu itu? Siapa itu guru? Itu guru saya itu yang menguasai sebuah fatwa, ya. Itu guru saya. Dia lebih hebat dari saya. Saya punya rahasianya, tapi saya dapat itu dari guru saya. Hah? Guru, iya, kenapa tidak digunakan? Ya, karena dia sudah bisa mengemban amanat dari Ismullah al-A'zam, maka dia dapat dari Allah SWT. Kalau sekarang Ismullah al-A'zam itu aku berikan rahasianya ke kamu, 3/4 manusia di bumi ini habis semuanya. Kamu doakan lagi. Bukan itu yang namanya kemenangan. Kemenangan itu menyelamatkan. Orang kalau mau menyelamatkan orang ya harus sabar. Karena sebagian besar orang yang mau diselamatkan itu tidak sadar kalau dia berada dalam kondisi bahaya. Nah, sebagian besar tidak sadar kalau dia dalam kondisi bahaya. Seperti orang sakit tapi tidak tahu kalau dirinya sakit. Kita suruh pergi ke dokter ya dia tidak mau. Kamu ini sakit, saya tak benda, saya tidak sakit, saya sehat. Suruh pergi ke dokter. Harus tahu dulu kalau dirinya itu sakit. Nah, begitu. Kalau kita mau memberitahu kepada ini, kita harus sabar. Kemudian, wa minha, di antara kebaikan yang lain yang didapat oleh orang-orang yang sabar, ad-dhafaru bil murad, dia akan beruntung dengan mendapatkan apa yang dia tuju. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik kepada kepada Bani Israel bima sabaru, ketika mereka Bani Israel itu bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebaikan kepada Bani Israel dengan mencapai apa yang mereka tuju. Waqila kataba Yusuf fi jawab Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Bani Israel itu kan kejadiannya macam-macam ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Yusuf jadi orang yang bersabar, di antara kelebihannya adalah dia akan mencapai apa yang dia tuju. Keinginan itu apa? Keinginan itu ya hidup dengan damai, hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibersihkan nama baiknya, itu keinginannya seseorang itu kan hidup bahagia.
Nah, kamu kalau ingin hidup bahagia, hidup damai, sabar. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kamu hidup yang damai, hidup yang bahagia. Di antaranya disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam menulis surat sebagai jawaban dari suratnya Yakub. Yakub itu ayahnya, ya. Ayahnya tulis surat, mungkin menjelaskan berbagai macam masalah yang dia alami. Kemudian surat ayahnya itu dibalas oleh Nabi Yusuf alaihi wassalam. Suratnya inna aba'aka sabaru sabaran. Jadi nasihatnya Yusuf kepada Yakub ya. Sesungguhnya ayah-ayahnya itu bersabar, maka kemudian dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia mau. Fasbir kama sabaru tasfar kama sabaru. Bersabarlah kamu seperti kesabaran ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, seperti mereka dulu juga mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Nabi Yusuf ini ujiannya besar sekali dan sabarnya luar biasa. Nabi Yakub juga, Nabi Yakub dipisahkan, ujiannya dipisahkan dari anak yang paling dia cintai dan kemudian dipertemukan lagi dengan Yusuf karena kesabaran Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai diuji dengan saudaranya sendiri, saudara kandung sendiri, dilempar saudara seayah, dilempar ke sumur, kemudian diambil, dimiliki oleh seorang yang sedang melewati sumur tadi, dijual, dijual. Kemudian di antara ujiannya lagi didekati oleh wanita yang cantik, kaya, diajak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dia. Ujian berikutnya difitnah. Dia difitnah, dia yang ingin melakukan hal buruk, padahal wanita itu yang ingin melakukan hal yang buruk. Ujian berikutnya lagi dipenjara. Penjara sampai bertahun-tahun. Ada sebagian ulama mengatakan mana ujian Yusuf yang lebih berat, ketika dia dilempar ke sumur oleh saudaranya, atau ketika dia didekati oleh Zulaikha, diajak berbuat zina. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat ketika didekati oleh Zulaikha. Kan alasannya karena ketika dia dilempar ke sumur, dia itu tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan, dia sudah dilempar ke sumur, dia harus sabar. Tidak punya pilihan dia untuk melawan. Tapi ketika diajak Zulaikha, dia punya pilihan. Itu lebih susah. Orang ketika diuji dan dia punya pilihan, dia bisa melakukan itu. Loh, dia bisa melakukan, dia bisa meninggalkan, tapi dia memilih meninggalkan karena itu dosa. Padahal dia pada saat itu kalau melakukan itu akan berjalan lurus, karena dia tidak memaksa Zulaikha, tapi Zulaikha yang memaksa dia. Itu lebih susah lagi. Kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf waktu itu, Zulaikha itu memaksa dia. Jadi Zulaikha yang mau, itu lebih susah lagi ya. Yang kedua, di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang tahu, hanya mereka berdua saja. Tutup pintunya, tidak ada orang-orang bawahannya yang akan mengetahui. Suaminya pada saat itu tidak ada di tempat. Nah, kemudian kesulitan ketiga
Nabi Yusuf waktu itu masih berusia yang sangat muda. Anak muda itu hasratnya lebih besar daripada orang tua. Nabi Yusuf waktu itu masih sangat muda. Yang keempat, dia diancam kalau tidak mau melakukan itu. Diancam oleh Zulaikha. Jadi Zulaikha itu bukan sekedar mau, tapi kalau kamu tidak mau melayani apa yang saya mau, diancam penjara. Kalau orang tidak punya iman, nggak usah diancam, udah jadi. Yang kelima, Zulaikha ini cantiknya luar biasa. Cantik bukan wanita biasa, cantiknya luar biasa. Ujian berat Yusuf dan ulama yang kalau semua menghadapi pasti gagal di situ. Pasti gagal lah. Pasti akan cari hukum fikih, dia cari kalau ada apa yang menyimpang ucapannya dia gunakan bagaimana caranya memuaskan hasrat dari Yusuf waktu itu. Laula burhana rabbi kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya itu sudah ada sehingga bukan seperti yang dibicarakan sebagian orang. Tadinya Nabi Yusuf punya keinginan. Soalnya ayatnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya dia itu memiliki keinginan terhadap Zulaikha dan Zulaikha memiliki keinginan terhadap dirinya. Kemudian ada yang menafsirkan tadinya Yusuf itu mau, tapi kemudian lihat petunjuk dari Allah, kemudian dia menolak. Tidak ada. Seorang nabi itu keinginan untuk melakukan maksiat saja tidak ada di dalam diri. Tapi kalau ada kata-kata hamma biha, maksudnya normalnya orang. Ketika diajak, ya pasti dia akan menginginkan itu. Nafsu itu menginginkan itu, tapi nafsunya Yusuf itu sudah ditundukkan oleh kesabaran Nabi Yusuf, sehingga keinginan untuk melakukan itu saja tidak ada di dalam diri Nabi Yusuf, apalagi melakukan itu. Nah itu ada penjelasan panjang lebar ya. Nanti di dalam tafsir kalau ada kesempatan kita membahas. Nah, yang diinginkan murad apa yang dituju oleh Yusuf dan Yakub adalah pertemuan, dan di ujung-ujungnya Allah mempertemukan mereka dalam keadaan yang bahagia. Dalam keadaan yang bahagia. Nabi Yusuf dari mulai dijual sampai kemudian menjadi gubernur Mesir, waktu itu menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam. Ceritanya luar biasa. Makanya orang sampai mengatakan ahsanul qasas. Ini cerita yang paling baik, cerita Nabi Yusuf ya. Kita baca itu cerita Nabi Yusuf, banyak sekali hikmah yang akan kita dapat. Wa fi hadzal ma'na hil, ini sebagai penutup ya, yang sesuai dengan makna ini disebutkan di dalam syair la tayyasana wa in talat mutalibatun. Janganlah engkau menyesal walaupun tuntutan itu panjang pada dirimu. Tuntutan itu maksudnya ujian maksudnya ya. Atau apa yang kau inginkan ini masih jauh, jangan kau menyesal. Idza sta'anta bi sabrin antara farajah. Kalau kamu meminta pertolongan kepada Allah melalui kesabaran, orang yang mau minta pertolongan kepada Allah itu dia harus punya sifat sabar. Karena Allah itu memberi jalan keluar kepada kita tidak sesuai dengan planning kita. Kalau kita itu mau menjadikan Allah mengikuti planning kita juga tidak bisa. Tapi kalau kita itu berasumsi terus keberhasilan itu sesuai dengan planning kita, ya kita tidak akan bersabar. Saya maunya A, tapi Allah maunya jalan keluar itu dari B, ya tidak akan sabar kita. Nah kalau kita mau sabar ya kita harus pasrah kepada rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memohon pertolongan melalui kesabaran,
Bidis sabri ay yahdha bihajatihi. Tirulah gitu ya, tirulah atau ikutilah jalan orang-orang yang memiliki kesabaran, maka kamu akan beruntung mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wa mukminil gar'i li abwabi ayjalija. Orang yang selalu mengetuk pintu pasti dia akan masuk ke dalam pintunya. Orang yang sabar terus mengetuk pintu terus pasti pintu itu akan dibukakan dan dia akan masuk. Tapi orang yang baru mengetuk 1, 2, 3 dan dibuka, saya ditinggal, dia tidak akan masuk ke tempat itu. Kalau tempat itu penting, ya kamu harus ketuk terus sampai kamu dibukakan. Maksudnya kalau mau jalan keluar, ketuk pintunya Allah, jangan bosan. Terus, kamu kalau perlu dengan seseorang, kamu ketuk terus dari pintu rumah Allah. Nah, kalau kamu perlu dengan Allah dan tidak ada yang tidak perlu dengan Allah. Kalau kamu memiliki hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bosan mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Saat itu kemudian dan wali itu ya. Caranya ngetuk dengan doa, kemudian berikhtiar sesuai dengan apa yang kamu minta, dan itu semua tidak mungkin kamu lakukan kecuali kamu sabar. Harus sabar. Innal umura idza ishtaddat mutalibuha. Sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi itu, jika tuntutan perkara tadi itu bertambah sulit atau semakin sulit, fasabru yaftuhu minha kullabar punija, maka sabar itu akan memecahkan segala hal yang tertutup di depan, akan dipecahkan oleh sabar tadi. Maksudnya segala kesulitan yang semakin menjadi-jadi itu tidak ada obatnya kecuali sabar. Yang memecahkan itu hanya sabar. Nah, sabar itu apa? Sabar itu nanti akan kita ketahui nanti di akhir apa itu batasan-batasan sabar. Yang jelas sabar itu tidak besar dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikhtiar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita bahas lebih ya Rabbana ta'arrafna bi annaka ta'arrafna wa annana tasrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbatan sirri kulli awla wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلمان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا بالكساب منا للمصطفى